Bismillah Ustadz, nasihati kami agar bisa selalu istiqamah dan semangat menuntut ilmu agama. Yang pertama, barakallahu fikum, saya tidaklah lebih istiqamah dan tidaklah lebih semangat daripada yang bertanya. Hanya saja mengingat firman Allah Jalla wa'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwaan. Dan karena Nabi SAW bersabda, haqqul muslim 'alal muslim syit idza stansahaka fansahu. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Di antaranya kata Nabi, jika dia meminta kepadamu nasihat, maka berikanlah nasihat. Maka atas dasar itu berikut ini beberapa tips dan beberapa petunjuk yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang apabila kita merealisasikannya, maka insyaallah ta'ala kita akan istiqamah di atas agama Allah dan kita akan selalu semangat menyembah Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, agar kita sering merenungi, mengingat akan kematian dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian. Karena kapan seorang mulai merenungi kematian, di saat itu hawa nafsunya langsung padam, jemaah. Ya, padam langsung. Ya, pas setiap kali dia ingin maksiat, dia ingat, bagaimana kalau saya mati sedang melakukannya. Ya, makanya Nabi bersabda, aksiru min dzikri hadimil ladzat, ya'nil maut. Berbanyaklah oleh kalian mengingat kematian yang akan memutuskan kalian dari berbagai nikmat dunia secara tiba-tiba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi suatu hari terlihat senyum sendiri. Beliau senyum sendiri. Gak lama kemudian tiba-tiba beliau ketawa, menangis. Para sahabat heran. Jarang-jarang ada kejadian seperti ini. Nabi senyum tiba-tiba, senyum sendiri, dan tiba-tiba menangis sendiri. Para sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Tanya dah kalau udah ngekem di roga. Ya, le kem kagemo. Makan aneh. Ketanya oleh para sahabat Nabi, ada apa wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uritu liyum al-jannata wan nar. Tadi diperlihatkan kepadaku syurga dan neraka. Ketika aku melihat isi syurga yang begitu indah, aku pun senyum. Ya. Dan Allah memberikan kekuasaan karamah kepadaku, seakan-akan aku menyentuh salah satu nikmat yang ada di dalam syurga. Ya. Aku pun senyum. Dan tiba-tiba setelah itu Allah perlihatkan kepadaku isi neraka. Aku pun takut dan menangis. Ini Nabi jamaah yang pasti selamat dari neraka. Bahkan beliaulah yang akan membuka pintu surga buat kita. Takut dan menangis ketika melihat neraka. Sedangkan kita, tiada satupun ayat dan hadis yang menyebutkan nama kita pasti selamat dari neraka Allah. Nah, dan tidak ada yang menjamin saya dan anda semua pasti mati husnul khatimah. Setelah Nabi berkata demikian, Nabi menyatakan, ma ra'aitu mith asyara wal khair mislil. Aku belum pernah melihat sebuah kebaikan dan kejelekan seperti aku lihat hari ini. Setelah itu Nabi berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Andai kata kalian mengetahui apa yang aku tahu, bagaimana dahsyatnya sakaratul maut, dahsyatnya alam barzakh yang di dalamnya sebagian orang disiksa oleh Allah dengan Allah masukkan kalajengking dan ular ke dalam perutnya karena sering makan riba dan yang lain-lainnya. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat, padang mahsyar, hisab. Sebagian orang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat yang sahih, lama hisab dia seperti 400 tahun di dunia ini. Ada yang lama hisabnya seperti antara sholat zuhur dan asar. Yeah. Dan dia seorang diri di hadapan Allah. Allah yang langsung mengaudit dia, bukan KPK. Yeah. Rob KPK langsung yang mengaudit dia. Bagaimana kengerian perintah mengambil catatan amalan di depan as-sirat, jembatan Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Di bawahnya nampak neraka jahanam. Apinya yang melahap-lahap, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di atasnya ada duri-duri yang menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Di ujung jembatan Nabi menunggu kita. Sebagian umat beliau dalam hadis yang panjang, riwayat Imam Muslim, ada yang melewatinya secepat kilat, secepat mata memenang, secepat kuda. Ada yang berkesulitan. Ketika Nabi melihat umatnya yang sulit berjalan di atas jembatan tersebut, Nabi enggak tega melihatnya dan berdoa kepada Allah, Rabbi salim salim. Ya Allah, nepu selamat umat lu nyan.
Ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Dan ini menerangkan kepada kita kesetiaan Nabi kita yang luar biasa. Padahal apa kurangnya kesetiaan beliau, perjuangan beliau untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah selama 23 tahun di dunia. Dalam 23 tahun tersebut, gigi geraham beliau copot. Ya, dipukul oleh orang kafir. Pipi beliau pernah pecah mengeluarkan darah. Kepala beliau yang begitu mulia dihargakan 100 ekor onta. Sahabiah beliau yang bernama Sumayyah ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal. Sahabat-sahabatnya ada yang disiram dengan timah yang mendidih, ada yang dimutilasi, ya, paman beliau dimutilasi, ya, dan berbagai kepahitan beliau rasakan selama 23 tahun. Di ujung jembatan beliau masih menunggu kita. Tapi kata Nabi, tajri bihim a'mal, hanya amalan mereka yang bisa membuat mereka melewati as-sirat tersebut. Nabi nggak bisa buat apa-apa di depan as-sirat tersebut. Tajri bihim a'malun. Kemudian setelah as-sirat kita mengingat ada al-qantarah. Sebagian orang udah lewat as-sirat, mestinya udah bisa langsung masuk syurga. Tetapi karena di dunia dia pernah menumpahkan darah yang haram, mengambil harta yang haram, pernah mencela seseorang, ini bahaya nih jemaah, membunuh karakter orang, mencela, ya, mudah menyesatkan orang, itu akan ditarik, dihisap, disedot pahala kita oleh orang tersebut. Kalau kita nggak punya pahala yang cukup untuk membayar kezaliman kita, Nabi sebutkan dosa korban kezaliman kita Allah ambil, kemudian Allah tumpukan kepada kita. Setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka Allah. Ada sebagian orang lewat Al-Qantarah, tetapi harus berhenti dulu di Al-A'raf. Al-A'raf sebuah tempat antara syurga dengan neraka. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat ke-7. Di situ Allah berhentikan orang-orang yang amal kebaikan dan kejelekannya sama beratnya. Mereka tidak langsung dilempar ke dalam neraka karena amalan kebaikannya setara dengan kejelekannya. Dan tidak langsung dimasukkan ke dalam syurga karena dia masih punya kejelekan yang seberat kebaikannya. Sampai Allah memutuskan hukumnya kepadanya sesuai dengan keadilannya. Ada yang langsung dimasukkan ke syurga, ada yang dibersihkan dulu ke dalam neraka Allah. Setelah itu baru dikeluarkan. Tapi sampai dapakah? Oh, matangna ke tempatan. Walaupun tatamang neraka, tanya mukmin, je tatubit lah melihat. Yang pertama, siapa yang menjamin kita mati dalam keadaan mukmin? Yang kedua, 1 hari dalam neraka Allah paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini. Berarti mitatume tamang yang neraka 7 huruf, berarti lamanya seperti 7000 tahun. Sebagian hari yang lainnya kata Allah khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Berarti kalau kita mendapatkan yang 1 hari yang lamanya seperti 50.000 tahun di dunia ini, sanggupkah kita merasakan azab Allah? Dan azab yang paling ringan, tidak ada azab yang lebih ringan dari itu, adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, membuat otaknya meleleh dan mendidih. Itu azab yang paling ringan. Berarti kalau ada sebuah dosa kecil, Allah belum memaafkan kita dan Allah ingin membersihkan kita dari dosa tersebut yang paling kecil dalam neraka, maka tidak ada azab yang lebih ringan dari itu. Dan itu hanya diberikan kepada, dan itu azabnya Abu Talib. Yang azab yang paling ringan. Belum dimasukkan minuman dari api neraka ke dalam mulutnya, baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Otaknya meleleh dan mendidih langsung. Pada panasnya api di dunia ini, kalau kaki yang terbakar, jangankan kepala, paha aja nggak ikut hangus. Di neraka Allah jamaah 2 bara api, baru 2 bara api. Belum dimasukkan buah zakum ke dalam mulutnya. Ya, belum dimasukkan minyak yang mendidih ke dalam perutnya, baru 2 bara api di bawah kakinya. Otaknya langsung meleleh dan mendidih. Nah, kalau kita banyak mengingat ini, insya Allah Ta'ala kita akan mudah istiqamah di atas agama Allah jemaah. Kita nggak akan menghambakan diri kita kepada selain Allah. Orang ikun punya ikun kerana kakun ipu punya galak. Kakun, hai kakun le kaim, hai kaim le kakun lom, hai kakun le kaim lom, hai kaim le kakun lom. Gampang dah udip. Tinggal orang kiamat di Al-Qantarah idih dah berurusan dengan Allah. Nyaman dah udip dah. Makanya Bilal menyatakan, mereka mampu mencabik-cabik jasad kita, tapi iman yang sudah menancap di kalbu kami, tiada satupun manusia yang mampu mengeluarkannya. Syekhul Islam ketika di penjara, kata Syekhul Islam, dimanapun saya di penjara, syurga saya ada di dalam hati saya. Yaitu apa? Merasa tenang dan lezat ketika beribadah kepada Allah Jalla wa'ala.